Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi. Nah, oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, oke teman-teman, di kesempatan video kali ini admin akan membahas gimana caranya mengajukan pinjaman di Bank BCA secara online atau pinjam uang di aplikasi BCA Mobile ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BCA secara online, simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki aplikasi BCA Mobile. Bagi yang belum punya, silakan download dan silakan aktivasi terlebih dahulu. Kalau sudah teman-teman, bisa langsung klik saja aplikasinya atau buka aplikasinya. Dan kemudian langsung ke info BCA. Akan diarahkan ke website karena ini nanti secara online jadi lewat website teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang bisnis ya. Jadi yang di strip 3 di atas ini teman-teman bisa klik yang bisnis. Kemudian kalau sudah teman-teman klik saja yang di bagian bawah yang produk. Nah, di sini akan ada berbagai macam pilihan produk bisnis. Ada simpanan bisnis, penerimaan bisnis, pinjaman bisnis, kartu kredit bisnis, dan investasi bisnis untuk pengusaha. Nah, teman-teman tinggal pilih saja yang pinjaman bisnis. Setelah pinjaman bisnis ini nanti ada berbagai macam pilihan juga, ada kredit usaha, kredit investasi, kredit unan obligasi, kredit multiguna usaha. Nah, ini teman-teman pilih saja yang kredit usaha rakyat. Pilih selengkapnya kredit usaha rakyat, kredit modal kerja bagi calon debitur yang belum memiliki agunan yang cukup. Nah, ini ada ajukan sekarang. Tapi sebelum teman-teman mengklik ajukan sekarang, perlu diketahui beberapa persyaratan dan penjelasannya. Terlebih dahulu, kredit multiguna usaha memenuhi berbagai kebutuhan tidak hanya modal kerja, namun bisa juga untuk investasi pengembangan usaha, berbagai biaya dan kewajiban usaha dan sebagainya. Kemudian untuk suku bunga kompetitif, suku bunga lebih rendah, dan fix selama periode tertentu, fleksibel dan mudah jangka waktu lebih panjang, sehingga angsuran lebih ringan. Jadi kredit usaha rakyat, nah solusi mudah untuk kebutuhan modal kerja maupun yang belum memiliki agunan yang cukup. Jadi untuk kredit usaha rakyat atau KUR ini bagi pengusaha atau bagi teman-teman yang memiliki usaha dan belum memiliki agunan yang cukup. Kemudian keunggulan dari kredit usaha rakyat, pastikan yang paling didemeni atau disukai teman-teman adalah bunganya itu 6% per tahun atau per bulannya adalah 0,5%. Kemudian bebas biaya provisi dan bebas biaya administrasi. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama yaitu jenis fasilitasnya. Karena di jenis fasilitas ini ada kredit modal kerja atau KMK dan juga ada kredit investasi dengan cara pembayaran mengangsur setiap bulan. Nah, kredit modal kerja dan kredit investasi ini yang membedakan adalah tenornya ya atau jangka waktu. Nah, seperti di tabel ini kita lihat untuk jenis KUR mikro apabila KMK atau kredit modal kerja itu adalah 3 tahun. Kemudian untuk kredit investasi 5 tahun, untuk KUR kecil KMK adalah 4 tahun. Dan kredit investasi 5 tahun untuk agunan. Nah, ini banyak ditanyakan teman-teman. Jadi agunan atau jaminan itu bisa tanah kosong, tanah sawah atau tanah bangunan, kios, apartemen, kendaraan, bermotor, persediaan barang dan mesin. Nah, untuk persediaan barang dan mesin ini ada syarat ketentuan berlaku, yaitu sebagai agunan tambahan jadi bukan menjadi agunan utama. Untuk persediaan barang dan mesin, untuk syarat dan ketentuan WNI yang telah memiliki KTP elektronik perorangan atau badan usaha usia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perseorangan. Jadi kalau kalian masih jomblo dan di bawah 21 tahun, maka tidak bisa. Sedangkan apabila kalian sudah menikah dan umurnya masih di bawah 21 tahun, itu diperbolehkan. Nah, kemudian usaha berjalan minimal 6 bulan dan tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman sudah memiliki pinjaman KUR yang sedang berjalan di Bank BRI atau Bank Mandiri gitu, kemudian mengajukan di Bank BCA itu tidak bisa. Jadi KUR hanya bisa satu kali jalan ya selama satu periode. Jadi tidak bisa kemudian pinjam KUR di Bank BCA, pinjam lagi di Bank Mandiri, pinjam lagi di Bank BRI, itu tidak bisa. Nah, kemudian tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif. Jadi ketika teman-teman memiliki kredit seperti kartu kredit atau kredit konsumtif, kredit kendaraan, bermotor, atau KPR itu masih bisa untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Nah, untuk syarat dokumen untuk nasabah individu adalah KTP elektronik NPWP ketika pengajuan di atas.
50 juta, pengajuan di bawah 50 juta seperti saya tidak perlu NPWP, kemudian KK atau kartu keluarga, surat keterangan usaha atau NIP dan BPJS Ketenagakerjaan untuk khusus pengajuan yang KUR kecil. Nah, untuk badan usaha ini tidak perlu kita bahas. Nah, hampir sama, yang membedakan adalah adanya akte pendirian, kemudian penghasilan, akte Kemenkumham, dan KTP pengurus dan pemegang saham dan lain sebagainya. Untuk biaya limit dan suku bunga, biaya provinsi maupun biaya administrasi seperti di bawah tadi saya sebutkan adalah free atau tidak ada biaya provisi dan biaya administrasi. Nah, untuk biaya adenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastinya ketika sudah jatuh tempo ya dan belum dibayar cicilannya pasti akan dikenakan denda berjalan. Kemudian untuk biaya lainnya seperti notaris, asuransi, dan lain-lainnya untuk mikro itu tidak ada, sedangkan untuk KUR kecil itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian untuk besaran limit KUR mikro adalah 10 juta sampai 100 juta, KUR kecil 100 juta sampai 500 juta, dan KUR khusus sampai 500 juta. Nah, suku bunga adalah 6% efektif per tahun. Nah, di sini kenapa Bang kok ada sampai 9%? Itu bagi yang pernah mengajukan KUR sebelumnya. Jadi pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ketika teman-teman pertama kali meminjam KUR itu bunganya 6%. Kemudian apabila KUR-nya sudah lunas mengajukan KUR lagi, maka di pengajuan kedua KUR itu bunganya naik 1% menjadi 7%. Nah, kemudian begitu juga seterusnya sampai maksimal 9% atau 3 kali pengajuan kredit usaha rakyat. Dan bagaimana caranya dapatkan layanannya? Bisa ke kantor cabang BCA terdekat atau melalui Evron. Nah, ini yang saya maksud bisa secara online teman-teman. Jadi langsung klik saja selengkapnya. Nah, di sini nanti akan ada formulir elektronik ya. Bisa diisi sesuai dengan instruksi yang berlaku. Jadi yang pertama di sini nanti teman-teman memasukkan nomor handphone terlebih dahulu untuk verifikasi, tapi sebelum itu pastikan teman-teman menerima kode verifikasinya yang akan dikirim untuk melanjutkan pengisian formulir, melanjutkan pengisian data pengajuan. Nah, masih tersimpan dalam draft, kemudian mempermudah penerimaan informasi terkait tahapan selanjutnya. Jadi fungsinya memasukkan nomor HP untuk itu tadi, dan syarat pengajuan melalui Evron KUR permohonan adalah 100 juta sampai 500 juta. Peruntukan modal kerja atau rencana pengembangan usaha, lama usaha minimal 6 bulan. Dan yang perlu disiapkan adalah KTP elektronik, KK, NPWP, dan dokumen ofisial seperti surat keterangan usaha untuk pengajuan perseorangan atau tanda daftar perusahaan atau TDP, atau nomor induk, badan atau NIP. Untuk pengajuan badan usaha jadi seperti itu caranya. Apabila teman-teman mengalami kesulitan bisa menghubungi Halo BCA atau lewat email atau bahkan lewat Twitter, dan bisa ke cabang BCA terdekat. Kalau Halo BCA ini saya biasanya menggunakan aplikasi Halo BCA yang bisa di-download di Play Store, jadi bebas biaya, bebas pulsa. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.